Hello Halo everyone, everyone, kenalin nih kita dari kelas manajemen merek gabungan 5. Kenalin nama aku Alexis Brentoro, biasa dipanggil Alex, dan rekan aku. aku Tiffany Nadiratnya, biasa dipanggil Tiffany. Nah, kali ini kita akan menjelaskan sebuah brand equity dari salah satu perusahaan terkenal, yaitu Apple Inc. Nah, teman-teman pasti udah pada tahu banget sih, Apple Inc. tuh udah tersebar banget di seluruh dunia, apalagi produk-produknya yang dicintai oleh masyarakatnya. Bagaimana sih Apple Inc. mempertahankan kualitasnya sehingga konsumen itu tetap percaya untuk menggunakan Apple Inc. Meskipun Apple selalu meluncurkan produk-produk terbarunya, tapi pengguna itu tidak akan pernah bosan dengan produk-produk dari Apple. Nah, salah satu contoh produknya yang bakal kita bahas apa nih, Kak Tiffan? Yang akan kita bahas pada saat ini yaitu iPhone, salah satu produk dari Apple. Nah, sebelum melangkah lebih jauh ke iPhone dan Apple-nya, kita lebih dahulu membahas tentang perusahaan Apple-nya sendiri nih. Apple Inc. adalah perusahaan teknologi multinasional yang berpusat di California, yang merancang, mengembangkan, dan menjual barang elektronik konsumen seperti perangkat lunak komputer dan layanan daringnya. Kayak perangkat keras yang diproduksi Apple meliputi iPhone, iPad, Mac, iPod, dan Apple Watch. Kemudian ada juga Apple TV, dan yang terakhir itu adalah HomePod. Nah, banyak banget nih produk-produk Apple Inc. yang mereka luncurkan demi memuaskan sisi konsumennya. Karena apa? Apple terus berinovasi, mengembangkan produknya, berbagai macam produk yang dikembangkan, yang dia luncurkan demi mempertahankan kepercayaan konsumen terhadap Apple Inc. Nah, salah satu yang akan kita bahas nanti itu adalah iPhone. Sebelum kita ke iPhone, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, apa sih slogan dari Apple Inc. Oke, Kak Tiffan, kira-kira slogan dari Apple Inc. apa nih, Kak Tiffan? Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui sebelumnya, Apple di sini memiliki sebuah ciri khas logo, yaitu seperti yang kalian lihat bahwa Apple Inc. mengambil sebuah logo, itu sebuah buah apel yang digigit ujungnya. Nah, sebelum berubah menjadi logo tersebut, Apple di sini memiliki banyak perubahan mengenai logo. Mulai dari yang buah pohon apelnya sendiri, kemudian logo tersebut berganti warna, dan akhirnya seperti yang kita kenal bahwa Apple memiliki satu logo khusus, yaitu buah apel yang digigit dengan warna yaitu abu-abu, seperti yang kita kenal dan banyak ada di handphone ataupun gadget kalian saat ini, entah itu baik handphone ataupun laptop ataupun iPad. Nah, itu kalian semua bisa lihat bahwa logo Apple itu sama seperti itu. Nah, slogan Apple sendiri itu yaitu ada think different. Nah, think different ini mengajarkan kita untuk selalu berpikir out of the box dan juga kreatif, gitu Alex. Wah, berarti Apple sendiri di sini mengajak konsumen ya untuk selalu out of the box dan kreatif tentunya, yang ditunjang dengan aplikasi-aplikasi yang Apple berikan kepada konsumen. Benar banget nggak sih, Kak? Iya, bener banget. Oke, Kak Tipan sendiri di sini pengguna Apple bukan sih? Iya, aku sendiri juga pengguna Apple dari tahun 2014, terus ke 2017, sampai sekarang pun aku masih menggunakan Apple. Oke, berarti sama banget kayak aku nih. Kak Tipan sebagai pengguna Apple yang lama dan aku sebagai pengguna Apple yang baru. Oke, boleh nanti kita bahas-bahas mengenai produk iPhone sendiri. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi mengenai iPhone itu seperti apa dan bagaimana brand equity dari sebuah iPhone yang mempertahankan citra mereka dan memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut, kita lihat dulu cuplikan satu ini. A faster chip, a high-performance display, and the biggest upgrade ever to the camera. Introducing iPhone 13 Pro. It's ready for new wide and ultra-wide cameras that to capture incredible scenes in lower light. The new telephoto camera has 3 times optical zoom for even closer close-ups. Discover a new world in macro with the ultra-wide camera. And upload and download fast on the go with 5G. The superior durability of ceramic shield means iPhone 13 Pro is ready for any shoot, almost anywhere. iPhone 13 Pro offers filmmaking capabilities not possible in even the most expensive movie cameras. Now you can capture, edit, and deliver in ProRes the same format used in movies. And introducing cinematic mode, which brings art and photography to iPhone. For the first time, you can shift the focus automatically while you shoot, or even afterwards. And all in Dolby Vision. The Super Retina XDR display with ProMotion uses an adaptive refresh rate that makes the iPhone experience look faster and more fluid. Power is redefined with A15 Bionic, the world's fastest smartphone chip, and a hugely thin battery life to keep up with your day. More powerful,
more intelligent, and a world of cinematic possibilities. iPhone 13 Pro. Nah, setelah kita melihat tadi cuplikannya mengenai terobosan terbaru yang diluncurkan oleh Apple Inc. khusus dalam produk iPhone mereka, yaitu iPhone 13 Pro Max, itu banyak banget perubahan mulai dari prosesornya yang lebih cepat, kemudian kameranya, dan banyak banget sih perubahan-perubahan yang diberikan Apple Inc. khusus dalam produk iPhone, sehingga memberikan inovasi yang akhirnya konsumen itu percaya terhadap perusahaan ini, terhadap produk ini, yaitu Apple Inc. dan iPhone. Jadi mereka tuh nggak akan ragu lagi deh untuk membeli lagi karena best buy experience mereka yang bagus banget ketika mereka menggunakan iPhone, karena prosesornya yang cepat, jadi nggak pernah lemot, ataupun kameranya lebih jernih, berbeda dengan pesaingnya gitu kan. Boleh Kak Tipan nih sebagai kaum hawa, apa sih yang dirasakan dalam menggunakan iPhone? Apalagi Kak Tipan nih yang dari lama gitu loh menggunakan iPhone sampai saat ini, kira-kira ada nggak sih perbedaan yang Kak Tipan rasakan? Untuk perbedaan sendiri ada banget sih. Dulu kan aku waktu itu makanya itu iPhone 4. Dan iPhone 4 itu dulu fitur kameranya nih cuma ada foto dan video. Lalu di iPhone 7 pun ada foto, video, dan slow mo. Dan sekarang di iPhone XR sendiri udah ada mode portrait, terus panorama, dan juga slow mo. Dan tadi kalau kita lihat dari yang iklan iPhone 13 Pro tadi, itu makin inovasi banget sih karena ada cinematic mode ya tadi ya. Jadi untuk teman-teman apalagi teman-teman kan suka pasti ada dong yang kayak ngetik film pakai handphone kayak gitu. Ini bagus banget nih mode sinematik ini, terus kameranya juga makin bagus kan. Yang dulunya lagi di iPhone XR ini ada satu boba nih, kalau yang dibilang sama orang-orang kan katanya ini namanya boba. Nah untuk di iPhone XR ini ada satu boba. Kalau HP Alex ada berapa? Ada 2 boba nih. Boba. Nah kalau misalnya di iPhone 13 Pro Max sekarang ini ada 3 boba. Jadi makin berinovasi ya sekarang ini iPhone tuh. Itu Lex, dari fitur kameranya tuh udah bagus banget. Untuk cewek-cewek nih sekarang kameranya kan makin bagus juga nih, pasti makin seneng banget nih untuk foto-foto. Nah, aku setuju banget nih Kak Tipan, karena emang terobosan dari HP boba itu sendiri, apalagi yang masyarakat kayak kaum muda kita yang ciptakan itu HP boba, orang langsung identik dengan iPhone yang kameranya itu ada 2, ada 3. Nah itu kan udah identik banget ya, kayak kalau misalkan orang ngomong HP bobanya dong Kak, berarti kan kayak oh my god, dia tahu bahwa HP gue itu iPhone gitu kan. Betul. Nah, banyak banget nih dari produk-produk iPhone-nya. Kemudian kenapa sih Kak Tipan tetap percaya dengan iPhone itu sendiri, Kak? Nah, oke Alex, kenapa aku masih pakai iPhone? Karena pertama aku nih suka banget sama prosesornya, karena prosesornya itu cepat. Terus juga aku tuh dari dulu kalau lihat HP kayaknya aku belum memperhatikan ke kameranya, dan untuk iPhone sendiri kameranya itu bagus banget menurut aku, jadi aku sampai sekarang masih tetap memakai iPhone gitu. Terus juga iPhone ini sering banget update, dan update-nya itu nggak pernah mengecewakan deh pokoknya. Kalau Alex sendiri gimana? Nah, kebetulan aku ini sebagai pengguna iPhone baru nih, karena aku sebelumnya pengguna Android, jadi aku tuh ngerasa banget perbedaan dari Android dengan iPhone. Bukannya bilang lebih bagus atau lebih buruk yang mana, tapi emang kerasa banget perbedaan yang aku rasain. Khususnya dalam menggunakan iPhone sendiri di sini, prosesnya tuh cepet banget sih, Kak. Kayak dia loadingnya pun lebih cepat, dan kemudian kamera pun aku kerasa banget nih bedanya dengan Android, karena iPhone ini kameranya lebih jernih dan lebih banyak banget fiturnya yang emang digunakan khusus aku yang doyan banget sama fotografi. Ini cocok banget sih. Emang iPhone tuh benar-benar menyesuaikan dengan kriteria si konsumen mereka. Nah, seperti yang kita tahu juga nih kan Katipan, iPhone tuh mungkin di mata beberapa orang itu emang sedikit pricey ya, karena harganya yang cukup fantastis lah gitu. Karena yang kita tahu sendiri bahwa iPhone ini kan lebih mengarah ke klasemen menengah ke atas. Benar Kak Timan? Iya, betul sekali Alex. Kayak harganya sendiri sekarang kalau dilihat kayak iPhone 12 tuh ada sampai 23 juta untuk yang 256 GB seperti itu. Nah, Kak Timan, penasaran nggak sih kenapa sih kira-kira walaupun harganya fantasi seperti itu, tapi masih banyak pengguna yang mau membeli iPhone tersebut? Iya, aku juga suka bertanya-tanya tuh kenapa sih kayak orang-orang tuh konsumennya pada tahu nih, wah harganya lumayan ya sampai 10 ke atas gitu, tapi mereka tetap masih membeli gitu loh untuk produk iPhone ini. Kenapa tuh Alex? Nah, kan biasanya juga kan yang kita tahu nih iPhone selalu munculkan produk-produk baru. Itu kan para konsumen, khususnya pengguna Apple, dia langsung
apa menunggu-nunggu menanti-nanti walaupun itu hanya berbeda warna ataupun berbeda prosesor, tapi mereka tuh memiliki suatu keinginan untuk memiliki produk iPhone yang baru karena terlihat banget sih fantastisnya si produk iPhone baru dan gimana cara mereka itu reach the target gitu, nge-reach pasar mereka. Mereka tuh pinter banget sih Kak. Jadi kayak benar-benar pas lagi mereka launching produknya, mereka kan mengadakan sebuah pameran. Nah, pameran di situ benar-benar bisa banget menarik konsumennya. Jujur aku juga pas lagi ngelihat secara online itu benar-benar menarik banget sih ini produk. Ya, Padahal menarik banget. Padahal kalau yang kita tahu ya, dari iPhone 11, 12 nih, yang awalnya HP-nya begini, bobanya cuma geser sedikit doang kameranya. Cuma tambah satu doang kayak gitu Iya. kan. Nah, tapi kenapa sih kita masih tetap pengen ngebeli gitu? Karena emang kepercayaan yang dibangun oleh Apple Inc. khususnya iPhone ini terhadap konsumen itu benar-benar tinggi sih Kak. Yang aku rasain ya, karena kita tuh nggak pernah yang namanya dikecewakan. Entah itu updatean iOS-nya ataupun prosesor-prosesor lainnya emang menunjang banget sih. Jadi iPhone sendiri benar-benar bisa narik banget gitu si konsumennya supaya tetap bertahan dengan menggunakan iPhone walaupun dengan harga yang fantastis, tapi sepadan dengan apa yang mereka dapatkan. Karena ada beberapa fitur yang emang hanya bisa digunakan dalam iPhone dan tidak digunakan Android. Nah, itu sih yang paling penting. Jadi kayak orang-orang lebih prefer kayak, oh my god. Sama satu lagi, iPhone ini memiliki nilai brand yang tinggi. Jadi kalau misalnya kita ya memilikinya itu kesannya kayak kita eksklusif dan sedikit fancy ya Kak ya, gitu. Karena kalau kita memilikinya, memiliki suatu kayak kebanggaan, wah aku pakai iPhone nih gitu, kayak semacam suatu apa ya kayak semacam suatu kebanggaan gitu loh buat pengguna iPhone khususnya karena biasanya dipandangnya beda ya kan. Kayak terkadang juga ada pernah nggak sih Alex misalnya gimana sama teman-teman terus kayak ayo foto-foto yuk terus teman-teman kayak yang HP-nya iPhone dong HP-nya iPhone dong pernah nggak sih kayak gitu? Ya gitu? sering banget nggak sih ya semacam kayak dikorbanin aja bahwa kita tuh HP-nya iPhone gitu loh. HP-nya iPhone, kameranya bagus nih, ayo kamu aja yang foto di pas HP kamu. Nah, benar banget. Berarti walaupun harganya mahal nih ya kayak karena dia segmennya menengah ke atas pasti selalu aja ada yang beli dan bukan ada yang beli lagi bahkan banyak yang beli itu untuk produk tersebut karena iPhone sendiri ini pintar banget sih gimana cara mereka memasarkan produknya kemudian proses-prosesnya seperti yang kita tadi tuh dengan melihat iklan kayak tadi kan kita tertarik untuk membeli ya nggak sih ya? Iya, betul. Iklannya benar-benar mereka membuat iklan produk yang benar-benar menarik konsumen bahwa ini fitur-fitur yang ditonjolkannya emang berbeda banget dari produk iPhone sebelumnya. Ibaratnya dari iPhone 12 ke iPhone 13 itu padahal perbedaan dikit tapi dalam video iklan kemudian itu terasa banget bahwa perbedaannya jauh banget dan jauh lebih bagus gitu Kak. Ya betul, apalagi yang tadi yang fitur terbaru itu ada cinematic mode itu kayak wah itu orang-orang yang suka membuat video estetik tuh pasti makin bagus deh gitu. Bener banget itu. Oke. Nah, selain itu kan sebenarnya iPhone juga memiliki kekurangan sih ya, seperti dia tidak memiliki eksternal memori ya kan, karena dia hanya menggunakan memori yang ada di situ. Dan walaupun iPhone mungkin beberapa orang memikir bahwa dia tuh banyak yang berbayar, karena seperti iCloud-nya aja berbayar, kemudian hal lainnya pun berbayar. Itu sih yang menjadi pertimbangan konsumen sebenarnya. Tapi tetap aja sih konsumen itu kan karena udah cinta dengan produk iPhone, dengan produk Apple, maka mereka menjadi loyal dan akhirnya yaudah deh, saya tetap konsumsi gitu. Oke, Kak Tipan, nah setelah kita udah bahas produk iPhone nih, Apple Inc-nya, produk iPhone, kemudian kita udah bahas mengenai harganya, kalau untuk channel strategi nih Kak, gimana sih cara si iPhone ini itu narik konsumen dan membangun kepercayaan konsumen? Kira-kira Kak Tipan gimana sih yang Kak Tipan tahu nih ya, yang sempat Kak Tipan baca gitu? Oke, nah Apple sendiri memanfaatkan saluran distribusi itu secara langsung maupun tidak langsung nih Alex. Nah, Apple ini menjual produknya langsung melalui Apple Store. Nah, hal ini penting banget untuk kesuksesan Apple karena memungkinkannya memberikan pengalaman pembelian berkualitas tinggi untuk produknya. Nah, untuk Apple sendiri di directnya ini ada namanya ini ada Apple Store. Nah, Apple ini dapat mengontrol persepsi mereka melalui toko-tokonya yang berlokasi di semua lokasi eksklusif di seluruh dunia dengan gaya arsitektur yang unik seperti itu. Untuk indirectnya sendiri yang tidak langsung ini ada beberapa toko nih kayak seperti operator jaringan seluler pihak ketiga, terus juga ada pedagang grosir, pengecer seperti kayak iBox, terus juga ada e-store, ada iColor seperti itu Lex.
Wah, jadi sebenarnya gimana cara Apple Inc. itu bisa sampai ke berbagai konsumen itu dia memiliki banyak banget store-store yang kerjasama, entah itu dari secara official melalui Apple Store-nya ataupun ke pengecer lainnya seperti iBox, Digimap ya kayak gitu. Oke, nah salah satu yang tadi sempat di-mention sama Kak Tiffan bahwa dia itu memiliki Apple Store dengan gaya arsitektur yang unik. Salah satu contohnya adalah yang di belakang kita. Ini satu contoh Apple Store dan yang di Katipan juga Apple Store itu kan kita memiliki kita mengambil dua gambar Apple Store yang berbeda. Nah, dari sisi saya pun udah memiliki bahwa Apple Store sini memiliki gaya uh, arsitektur yang unik, lebih ke modern, dengan Katipan itu yang lebih ke menyesuaikan dengan negaranya ya Kak ya. Itu sepertinya Ya, lebih ke arah artistik gitu dibanding kalau misalkan saya kan lebih ke arah modernis nih gitu. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai Apple maupun iPhone, nah pasti teman-teman yang nonton nih pengen tahu juga dong brand equity dari Apple atau iPhone sendiri itu apa. Nah, mungkin boleh dari Kak Alex menjelaskan apa sih brand equity dari iPhone sendiri atau Apple? Nah, brand equity dari Apple sendiri seperti yang udah dikatakan dari slogan Apple yaitu think different, bahwa kita itu diajak berpikir untuk out of the box dan lebih mengarah ke kreativitas. Maka dari situ iPhone di sini memiliki nilai tambah yaitu kita bebas berkreativitas menggunakan iPhone yang tentunya dengan prosesor yang unggul yang lebih cepat dan tentunya dengan kamera yang memiliki high feature banget gitu. Semua fitur-fitur di iPhone di sini dapat menunjang kreativitas kita dan pikiran kita untuk selalu out of the box, dan tentunya iPhone sendiri di sini memiliki nilai unggul yaitu bahwa dia selalu mengutamakan konsumen, kenyamanan konsumen. Maka dari situ dalam meluncurkan satu series mereka itu bisa meluncurkan 3, mulai dari salah satu contohnya nih waktu 13 nih 13 Pro, 13 Pro Max itu dia memunculkan 3 series. Nah itu karena apa? Dia menyesuaikan kebutuhan dari konsumennya. Maka dari itu konsumen banyak banget yang percaya kepada iPhone untuk memilih iPhone sebagai gadget mereka gitu sih Kak Tiffan. Makanya nggak heran ya sekarang even artis pun ataupun kalangan-kalangan lain pun menggunakan iPhone, karena iPhone sekarang ini udah mulai lebih tersebar ya dibanding zaman dahulu, karena kita lihat nih semakin kesini ternyata semakin banyak juga yang menggunakan iPhone Ya, gitu sih. betul. Karena Lebih banyak juga sih. kenyamanan menggunakan iPhone tuh berbeda banget ya Kak dengan menggunakan Android. Karena iPhone ini jujur ya, kalau misalkan iPhone ini kalau misalnya kita pemakaiannya awet gitu, dia ini bisa bertahan lama gitu. Ya betul, kayak harus kita juga ngeliat-liat kan kayak battery health-nya gitu. Itu kan sering banget tuh pasti dicek kayak gimana sih penggunaan kita terhadap iPhone ini. Pasti kan kita ngecek juga tuh ke battery health-nya. Oke, baik. Oke guys, jadi cukup sampai di sini dulu aja kita membahas CBBE atau Customer Based Brand Equity dari iPhone sebagai salah satu produk Apple Inc. Nah, buat teman-teman di sini yang emang masih punya pertanyaan, please leave comment below ataupun bisa langsung tanyakan kita aja. Itu gampang banget. Tinggal langsung nanya aja deh lewat komen boleh, lewat DM Instagram kita juga boleh. Nanti kita bisa sharing-sharing mengenai experience kita menggunakan iPhone dan why you should choose iPhone dan the others. Oke. Segitu aja dari kita berdua. Kami berdua pamit undur diri. Saya Alexius. Saya Tiffany. Undur diri dan terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa. Jangan lupa di